Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ochad dalam podcast saya Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani oleh nona yang cantik dari Sumeneb, duta dari Fakultas Hukum. Nah, lebih jelasnya Mbak Lita bisa perkenalkan diri secara singkat, silakan Mbak. Halo, selamat siang Bibir Manis. Perkenalkan, saya Hatur Rahmania, berasal dari Sumeneb, semester 1, Fakultas Ilmu Hukum. Semester 1, asal Sumeneb. Iya, Sumeneb. Nah, Sumeneb itu masih Madura ya Pak? Iya, masih Madura. Katanya Sumeneb itu The Soul of Madura. Soul of Madura. Iya. Emang apa aja Mbak? Ya, kan sejatinya itu di sana memiliki berbagai wisata. Makanya bisa dikatakan kayak jati dirinya jati dirinya Madura itu ada di Sumeneb Gitu. Yang paling Mbak suka sendiri di Sumeneb apa? Karena berbagai banyak pulau. Kalau Bapak cari wisata, wisata yang kayak pantai-pantai, lebih aja di Sumeneb. Promo ya? Iya, kalian promo. Ya. Nah, aksesnya itu gimana tuh Mbak? Jalan sudah bagus semua? Bagus, kalau dari segi jalan sih bagus. Bagus banget malahan. Maksudnya kayak ada wisata dimanapun yang ada di Sumeneb, itu jalannya emang benar-benar diwadahi sama bupatinya gitu. Kayak memaksimalkan dari segi wisatanya. Dan dengar-dengar juga Sumeneb itu daerah di Madura yang sering dikunjungi oleh pejabat ya. Iya. Soalnya kan di sana itu juga keraton. Ada keraton. Iya. Yang tetap terlestari sampai detik ini. Di antara pulau-pulau kecil di Sumeneb itu menurut Balita pulau apa yang paling indah, bagus, keren? Kalau pulau indahnya sih saya yang pernah kunjungi ya Pak, dari Pulau Kilabak. Iya. Ya. Kenapa saya bisa dikatakan kayak bisa indah gitu kan? Pendapat saya di sana itu dari pesona lautnya itu terjaga benar. Serius Mbak? Iya, kayak bener-bener bersih gitu. Nggak ada sampah? Nggak ada, kan itu dari pulaunya saya gitu kan mau ke Kilabak itu udah nyampe Kilabak itu padahal saya masih ada di atas perahu, gak usah renang itu udah kelihatan kayak nemo transparan gitu ya? Iya, nemo gitu, banyak ikan. Jadi Mbak Lita itu Sumeneb masih nyebrang pulau? Enggak, Sumeneb daratannya. Tapi kan ke pulau. Saya tuh pernah komunikasi dengan profesor saya, beliau itu pengen banget ke pulau Sapeken Mbak. Kan iya, pernah dengar tapi kan Jauh ya? Iya. Nah itu, yang memang ya banyak pulau-pulau kecil di sekitar Sumeneb ya. Saya tertarik juga kapan-kapan, insya Allah. Nah, Mbak Lita ini, nama lengkapnya siapa tadi Mbak? Halitatur Rahmania. Halilatur Rahmania. Halitatur. Iya. Namanya keren banget Mbak. Masya Allah. Halitatur Rahmania. Iya. Nah, Mbak Halilatur Rahmania bisa diceritakan apa motivasinya menjadi duta? Kalau bicara tentang motivasi, tentunya sebuah impian, bukan? Impian itu? Iya. Jadi masuk pertama UTM, gimana tahunya ada info duta fakultas gitu? Ya, saya kan sebelumnya emang terjun di dunia modeling. Oh gitu. Iya, kayak buat foto-foto collab gitu. Selain itu, saya juga sering ngeliat dari putri-putri Indonesia gitu. Miss Indonesia kan itu menjadi inspirasi saya pada awalnya. Tapi kan tidak langsung jadi putri Indonesia, tentunya ada prosesnya. Nah, kebetulan di Duta Hukum ada membuka gitu. Nah, jadi saya kenapa ya saya tidak mencoba gitu.
Balita ini pede banget. Kenapa pede banget ikut duta? Katanya duta-duta itu kan yang perempuan, wanita, mahasiswi yang ada skill, bakat, potensi. Emang balita punya bakat apa sih? Berani banget daftar duta. Kalau dari bakat, waktu itu saya menampilkan monolog teater. Nah, monolog teater ini Pak, saya ini ngepuisi. Soalnya itu ngepuisi. Terus setelah itu ngepuisinya itu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia gitu. Setelah itu saya menceritakannya dengan tarian gitu. Kalau nggak terbatas mah mungkin dipraktekkan kali ya. Iya, lain kali ya. Lain kali ya. Ya mungkin bisa secara verbal dulu kali puisinya Mbak, masih ingat-ingat nggak? Ada yang ingat? Bisa di soapkan, tampilkan. Kalau dari segi puisinya ya Pak, saya emang ngebuat sendiri, tapi saya tidak menghafalnya. Dibaca ya pas kontes Iya. itu ya. Jadi kan emang tekstual kalau puisi Oh, iya. Pak. Tapi Beda halnya dengan pidato. Gitu. Oh, gitu. Nah, emang puisi itu Mbak emang tertarik konsennya ke budaya puisinya. Iya, kebudayaan. Iya. Jadi kapan-kapan lah ya kalau kondisi podcastnya mendukung ya bisa dipraktekkan monolognya ya. Jadi di situ Mbak yang dibawakan pas pemilihan duta tersebut monolog itu. Kira-kira menurut Mbak sendiri kenapa Mbak itu bisa menang jadi winner? Kalau dari pikirannya saya ya, pas awal-awal nih Pak, pas awal-awal daftar sebenarnya saya insecure. Kenapa saya bilang insecure? Sedangkan kata kasarnya kan itu saingan kan ya Pak. Saingannya udah semester 3, 5. Itu pun kalau lihat wajahnya cantik-cantik gitu kan Pak. Jadi Mbak tuh merasa segini tuh ada yang lebih cantik lagi gitu ya? Pastinya Pasti, Pak, ya? pasti. Gitu. Kalau dari kenapa sih kok bisa menang pas awal-awal? Ini mungkin dikarenakan saya kan dari tes tulisnya. Kan itu ada beberapa tes nih Pak, tes tulis, tes wawancara, sama tes bakat pas babak penyisihan. Kalau tes wawancara saya merasa itu waktu itu emang lancar gitu Pak. Terus kalau tes tulis kan nggak tahu kan ya Pak nilainya itu gimana. Terus kalau tes bakatnya itu kan langsung ditampilin. Nah setelah itu langsung dikomen Pak, kayak di akademi gitu. Ya langsung dikomen ya. Dan saya itu tidak mendapatkan komen yang minim. Ya, kayak jadi peserta juga menyaksikan Mbak menampilkan bakat. Terus habis itu langsung dikomen sama jurinya. Ya cuman kayak itu kan ada 3 juri. Masih ingat itu ya? Iya ada 3 juri. Terus yang komen itu cuma 1, cuma kayak bilang, wow bagus banget gitu kayak rasanya mungkin itu penilaiannya tinggi di bakat gitu Pak. Sayangnya nggak bisa ditampilkan ya. Jadi saya dari penasaran nih gitu Mbak. Iya soalnya saya memang kayak memiliki apa ya Pak, nggak mau sama dengan yang lain. Jadi kan kayak kalau puisi semuanya bisa toh Pak. Ya kalau nari toh semuanya bisa. Tapi kan kalau saya ya konsepnya itu kan sendiri, mulai dari buat puisinya sendiri gitu kan, aransemennya sendiri. Oh ada musikalisasi puisi. Iya aransemennya sendiri, sama tarian-tariannya itu kan ini Pak bukan dari satu daerah. Kalau saya penggabungan dari beberapa daerah kan untuk musiknya itu. Jadi saya gabung-gabungin sendiri, diri sendiri gitu. Jadi, itu mungkin jadi poin plusnya. Jadi balita ini macam-macam dong apanya bakatnya, bisa nari ya kan, berarti kan musik ya bisa menggabungkan ya musik mungkin ya, ngedit itu ya, terus cipta puisi, kreator puisi ya, terus satu lagi baca puisi, berarti dijadikan satu pentasan, satu kali pentas itu ya. Ya pantas ya Dewan Juri bilang seperti itu. Sehingga kan dalam satu pentas itu ada beberapa bakat, skill, ada potensi. Sebenarnya sih Pak, kalau dari kayak cipta puisinya sendiri, kayak
buat aransemennya itu juri gak tahu, soalnya kan dari juri itu kan tahu hasilnya. Iya, gitu. iya. Tapi memang Mbak Lita ini dikerjakan sendiri apa ada bantuan temen, pacar kayak gitu? Alhamdulillah Pak sendiri. Luar biasa. Itu Ya tentunya di balik itu ada dukungan, meskipun kayak dukungannya itu kayak tidak langsung kayak dari fisik kayak membantu latihan kayak gitu, tapi kan kayak dukungan support systemnya itu penting buat saya untuk terus latihan. Nah itu yang namanya bakat itu kan Mbak kadang nggak ada dengan sendirinya Mbak. Iya. Bagaimana bakat-bakat itu lahir dalam diri Mbak Lita? Kalau dari segi bakatnya yang puisi itu ya Pak, saya puisi itu pas awal saya berangkatnya dari mencipta puisi. SMP, SMA? SMP. SMP, Iya, jadi udah suka puisi. Iya, ikut lomba-lomba ngepuisi kayak apa ya Pak? Pencarian bakat mungkin ya, kayak coba-coba aja dulu gitu, jangan takut untuk mencoba. Iya. Pencariannya sih mencoba aja Pak. Hal yang kayak membuat kita nyaman di sini, berarti itulah tekunin aja terus gitu Pak. Pada waktu itu puisi nyaman. Kebetulan saya anaknya emang suka-suka coba gitu Pak. Iya, Suka coba-coba. Ya. Ada lomba ini ikut, gitu, ada lomba ini ikut gitu Pak. Berarti sering ikut lomba dulu. Iya. SD, SMP, SMA. Meskipun tidak pernah menang ya Pak. Alhamdulillah kan dari tidak pernah menang itu akhirnya sekarang menang, bener kan? Masya Allah. Iya, gitu. Jadi kadang orang pengen langsung menang aja. Iya, padahal nggak tahu prosesnya dulunya itu kayak berapa kali ikut lomba ini dan segala macamnya gitu kan Pak. Ini hadiahnya apa? Mobil. Nah, Dapat amplop. enggak sih. Enggak, souvenir ya? Iya. Dari sponsor-sponsor itu ya. Tapi yang ini kan Mbak udah. Tapi kalau katanya ayah saya nih ya Pak, Oh iya. kamu ikut apapun aja itu jangan memikirkan hal yang kamu dapat, misal kayak hadiahnya tuh Pak, pengalamannya tuh loh yang sangat berharga, yang sangat mahal dan tidak bisa dihargakan berapapun gitu Pak. Makanya saya nggak pernah putus asa untuk ikut lomba ini gitu Pak. Itu ayahnya keren juga ya, ngasih klubnya ya. Iya. Nanti aja suruh nonton video ini ya. Tentunya. Ayah punya apa ya? Iya. Ayah dinas di mana? Petani Pak. Petani, alhamdulillah luar biasa itu. Tapi meskipun orang tua saya petani, mbak saya juga dikuliahkan dan saya juga dikuliahkan. Nah itu dia keren. Kan pada dasarnya menurut saya nih ya Pak, meskipun background orang tua kalian apapun, tapi orang tua itu sebenarnya cinta akan pendidikan gitu Pak. Makanya saya bisa berdiri di sini tuh kan orang tua saya gitu. Lagi duduk ini Mbak. Iya, maksudnya berada di hadapannya. Oh iya. Iya, berhadapan sahabat bibir manis ini karena orang tua saya tentunya. Bibir manis, kualitasnya namanya keren nggak Mbak? Bagus. Bagus ya Mbak ya. Pas awal ini bibir manis apa? Gitu gitu kan, ya? kok bibir manis gitu. Bertanya-tanya di dalam hati apa di dalam mata Mbak? Di dalam hati. Di dalam hati ya. Iya. Oh iya. Akhirnya tahu bibir manis itu dari podcastnya Bapak. dari podcast ya. Oh iya. Jadi saya itu pertama kali itu dapat nomornya Mbak Lita dari Nuris. Oh iya. Nah, saya nulis tolong ada rekom nggak curhat hukum gitu. Akhirnya dikasih lah. Alhamdulillah terima kasih ya Mbak Lita sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Iya, terima kasih kembali Pak. Doakan podcast saya ini segera cepat dapat AdSense. Amin. Mbak Lita juga itu berkarya sukanya apa, hobinya apa? Iya, sebenarnya pas SMK ya Pak, emang kayak disuruh sama guru saya, coba aja Lita buat video gitu. Meskipun kamu nggak videonya podcast, atau nggak buat tutorial, atau kayak kamu meskipun seling tuh hal yang kamu kerjakan itu apa gitu, buat aja gak apa-apa, gitu. Coba-coba. Gitu. Saya itu sekarang sedang belajar hal baru ini Mbak. Saya juga suka hal-hal baru gitu. Sebenarnya awalnya coba-coba sih Pak, coba-coba berhadiah. Ya, saya
ini bikin podcast itu Mbak dapat inspirasi dari, mungkin pernah dengar Gus Baha. Iya. Gus Baha, saya sering nonton ceramahnya Gus Baha itu bahwasanya sudah saatnya kita umat Islam itu di sosmed itu aktif menyebar kebaikan Mbak. Nah di podcast saya ini sedang mencari tokoh serasi 1000 inspirasi ya, karena saya belum menjadi seorang yang hartawan, jadi tidak bisa berbagi harta, saya hanya bisa berbagi kata-kata gitu Mbak. Nah nanti kedepannya juga minta tolong Mbak Lita, minta duta-duta hukum ada 10 ya. Iya. Nah minta tolong diajak komunikasikan dengan saya agar bisa menyebar inspirasi ke teman-teman di dunia maya. Nah selanjutnya Mbak ini kan pasti ada, setiap manusia itu ada masa kelam Mbak. Saya juga ada Mbak dulu. Nah ada juga sebelumnya duta Lila, duta Nabila, cerita mengalami ada masa-masa sulit itu. Bisa diceritakan Mbak Lita masa kelamnya, downnya kenapa, agar teman-teman yang nonton video kita dapat inspirasi begitu. Ini down pas waktu dari pengisian Enggak, dari selama hidup. Selama hidup. Kalau bicara selama hidup sih Pak, lebih ke insecure sih Pak. Insecure. Iya. Ini udah cantik ini insecure apa? Enggak sih Pak, saya lebih insecure kayak orang itu bisa jago public speaking, kayak lebih ke cerdasannya gitu Pak. Ya kalau selain itu ya Pak, saya insecure pasti kan ada kajiannya orang, kayak contohnya saja saya jadi duta di sini kan Pak. Asal Bapak tahu ya Pak, saya berasal dari TKJ, teknik komunikasi. teknik komputer dan SMK jaringan. berarti Iya ya? SMK. Terus tiba-tiba masuk ke hukum. Pas awal-awal ya guru-guru saya kan nggak mau Pak, kayak tidak mengasih restu lah untuk saya ke hukum. Soalnya kan saya memang tahu juga kan lingkup teknik meskipun tidak terlalu mahir. Soalnya kayak emang ke ininya Pak, basicnya gitu kan. Tapi saya mikir lagi gitu, kayak kenapa saya tidak boleh mencoba hal baru gitu kan. Tapi ada sih Pak yang sampai sekarang mendukung saya, maksudnya kayak guru-guru yang bener ngedukung saya. Kita kan mau hukum aja gitu kan. Ada Pak, meskipun saya notabene kan dari SMK gitu kan. Selain itu Pak, kayak kan kemarin saya dapat nomor terbaik juga. Nomor terbaik? Iya. Apa itu nomor terbaik itu Mbak? Kalau dari kategori penilaiannya saya juga kurang tahu ya Pak. Terus tiba-tiba jadi duta hukum gitu kan, kayak pasti banyak lah Pak hatersnya Pak. Nomor terbaik itu di lingkup fakultas hukum apa seuniv? Fakultas hukum. Fakultas hukum. Iya. Kan dari TKJ gitu Pak. Saya emang sering diremehkan kan kalau dari segi ini, dari segi ilmu gitu kan Pak. Soalnya kan TKJ gak mungkin tahu dasarnya tentang hukum gitu kan, mikirnya orang-orang gitu. Bisa-bisanya itu dapat ini mulai dari maba terbaik gitu, paling ada orang baru gitu Pak. Ada yang mau gitu? Iya sering Pak gitu. Terus habis ini kan sekarang saya jadi ini the winner duta hukum. Paling itu mah orang dalam gitu kan, bisa-bisanya gitu kan. Nah kalau ya mungkin kan waktu grand final nggak nonton gitu kan Pak. Kayak masih banyak sih Pak kalau orang-orang yang memandang sebelah mata itu. Padahal memandang sebelah mata itu nggak enak, nggak jelas tuh. Kalau masih saya sih Pak kayak dipandang sebelah mata itu nggak apa-apa sih. Kalau saya udah menyangkut keluarga saya nggak bisa tentang kayak sabar nggak bisa udah Pak. Pernah kejadian? Ya pastilah Pak. Kayak kan saya sekolahnya di SMK kan ya Pak. Negeri? Iya negeri. Itu dianggap kayak gini, wah jangan sekolah ke SMK biar sekolahnya jauh gitu Pak. Soalnya kan deket kan SMA
SMA sama rumah itu dekat juga, tapi saya milihnya ke SMK. Jauh ya. Terus bilangnya kayak gini, nggak diterima di SMA katanya Pak. Astagfirullah gitu kan. Iya Pak, sampai bilang gitu. Padahal mohon maaf ya kalungnya, mohon maaf ya Bu gitu kan, dalam hati gitu Pak. Tapi kan namanya orang tua gitu. Mohon maaf ya Ibu gitu kan, dalam hatinya saya gitu Pak. Kayak anak ibu loh gak masuk juara paralel waktu SMP gitu. Saya masuk enggak kok, bukan alasannya saya gak diterima di SMA makanya saya ke SMK gitu. Iya Pak. Kenapa dulu di SMK? Ya kan saya berkeinginan waktu itu Pak, kayak mau kerja sambil kuliah. Nah kalau SMK kan itu lebih ini kan, lebih ranahnya untuk kerja gitu Pak. Dulu ada niatan pengen bantu orang tua. Iya. Nah sekarang biaya kuliah? Alhamdulillah saya KIP Pak. Alhamdulillah. Iya. Malah bisa ngirim orang tua ya. Insya Allah. Ternyata yang bisa ngirim itu bidik misi ya. Beda ya KIP dengan bidik misi ya. Setahu saya Pak, kalau bidik misi itu udah diganti sama KIP. Oh gitu. Iya. Mungkin programnya aja bidik misi ya. Iya. Iya. Jadi sekarang udah alhamdulillah nih, udah nggak insecure lagi kita ceritanya. Sebenarnya sih Pak, kalau bicara insecure nih Pak, kalau sebagian orang kan menentang kan insecure. Yeah. Kalau saya insecure itu penting Pak. Penting. Ini penting juga Pak. Oh, dengar, insecure penting. Iya, pentingnya kenapa teman-teman gitu kan? Dikarenakan saya insecure, saya bisa membenahi diri saya. Kalau saya tidak insecure, saya akan merasa tetap lebih dari orang lain, gitu Pak. Oh gitu. Ya. Jadi tolong memotivasi teman-teman yang masih insecure. Jadikanlah insecure itu sebagai pembenah dirimu, bukan jadikan kayak ngedon dirinya kamu gitu. Gitulah. Berarti larinya ke mental Kak. Iya. Nah, Mbak belajar mental yang kuat dari mana Mbak? Kalau bicara mental yang kuat, mungkin dikarenakan saya orangnya bisa membedakan Pak, mana yang harus dibodo amatin sama mana yang harus penting untuk didengerin gitu Pak. Oh, Iya. Mbak udah bisa gitu ya. Iya, kalau pas awal-awal belajarnya mungkin dikarenakan organisasi sih Pak. Organisasi dari SMP SMA. Dari SMP. Oh, disitulah ya penguatan mental kita ya. Dan jangan takut ambil kesempatan apapun itu. Meskipun kayak hal baru misalnya Pak, sebenarnya saya nggak pernah tampil nari misal, terus ada job nari gitu kan, gak apa-apa, coba aja. Belajar narinya otodidak? Ya otodidak. Barangkali ikut sanggar pas SMP SMA? Enggak? Otodidak? Otodidak saya. Coba nanti setelah ini ya, pengen nonton. Terus kalau dari ininya Pak, misal jadi pemateri gitu kan Pak, kayak bantuin ini gitu. Kalau misal nggak ada yang kayak gitu Pak, nawarin gitu kan, itu kan udah ngasih wadah, berarti percaya dong sama kita gitu. Ya seharusnya kita belajar, bukan malah enggak saya nggak bisa, nggak boleh gitu. Kayak saat ini Mbak ya, saya menawarkan podcast ini ya Mbak ya. Iya. Kenapa mau podcast sama saya Mbak? Padahal nggak dapat apa-apa Mbaknya. Dapat sih Pak kalau saya. Oh dapat? Iya. Apa itu Mbak? Kalau bicara dapatnya ya, tentunya yang pertama pengalamannya. Pengalaman podcast Pak, saya pertama kali di sini. Sebelumnya emang diundang sama SMK saya Pak, tapi dikarenakan saya tidak bolos lempar, jadi lebih dulu Pak ini ceritanya. Oh iya. Berarti nanti ke depan ada undangan dari SMK. Iya. Iya. Nah, terus selain itu saya bisa menambah skill saya di public speaking. Betul. Nah, minta tolong Mbak sampaikan teman-teman yang punya inspirasi bisa tergabung di podcast saya gitu. Halo sahabat bibir manis, kalian yang merasa atau yang belum malahan Pak, belum memiliki apapun, di sini Bapak mewadahi, bukan kamu gitu Pak. Iya betul. Di sini bukan tempatnya
orang-orang yang hebat, tapi orang-orang yang mau belajar untuk berproses dan mendapatkan progres. Keren banget Mbak Lita ya. Nah tadi itu Mbak Lita ya, terkait podcast itu ya, bener Mbak apa yang disampaikan Mbak Lita. Kadang Mbak ada ya saya ngajak itu, oh saya bukan duta, karena lihat di album itu kebanyakan duta kan. Bukan teman-teman, ini siapa saja yang pengen menyebar inspirasi ya. Mungkin dari perkataan kita di podcast ini bisa membuat orang bangkit gitu ya Mbak Lita. Itu kan ceria buat kita ya. Nggak ada yang tahu dari sekian podcast saya dengan siapa. Mungkin salah satunya dari Mbak Lita, ada quote-quote yang membangkitkan mereka yang sedang down gitu. Sebenarnya sih Pak, kita mau melakukan apapun hal itu, jangan memikirkan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita berikan. Kok Mbak Lita udah bisaan gitu ya pemikirannya ya? Baru maba. Iya sih Pak, kayak mungkin Bapak kan masih orang baru ya, sedangkan kayak guru-guru saya tuh udah lama lah ya kenal sama saya gitu. Maksudnya orang baru kenalnya sama kita ya. Terus kayak guru-guru tuh bilang, Lita kok bisa gitu kan, masih maba udah jadi duta hukum winner lagi gitu kan. Rezeki Bu gitu kan. Ya terus kan dari beberapa menit saya dengan Mbak Lita ini kan, dalam pikiran saya Mbak Lita kata-katanya sudah tertata, maksudnya tertata dalam artian isinya juga, substansinya gitu kan, banyak kata-katanya inspiratif kayak gitu Mbak Lita. Luar biasa Mbak Lita ini. Nah sebenarnya Pak kalau bicara cita-cita ya Pak, saya pengen yang menjadi motivator Pak. Motivator? Iya. Kita kenapa kayak pengen banget gitu, meskipun kan saya memiliki prinsip nih Pak dalam diri saya. Yang saya katakan tadi, jangan pernah memikirkan apa yang kita dapat di dalam suatu wadah, tapi bagaimana kita memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk wadah ini gitu. Mbak Lita besok free nggak? Besok saya besok jadi pemateri, lagi nyari moderator. Nah, kalau Mbak Lita free itu jadi moderator saya ngisi di FIP besok jam 9 sampai jam 3. Ada matkul saya Pak, kalau sampai jam 3. Kebanyakan ada banyak kuliah kayak Duta, Nabila juga, siapa barangkali pas waktunya ya, mungkin gampang-gampang ya. Kalau saya jadi pemateri bisa jadi moderator kayak gitu. Nah berikutnya Mbak Lita ya, kita ke sesi ya. Tadi sebenarnya tuh udah banyak quote-quote yang disampaikan oleh Mbak Lita ya, cuman ini quote khusus yang menurut Mbak Lita itu benar-benar mujarab, maknyus ya, mantap mantul, mantap jiwa. Apakah quote dari bikinan Mbak Lita sendiri atau Mbak pernah baca quotes-nya tokoh-tokoh inspiratif? Kalau bicara tentang quotes Pak, saya emang buat sendiri. Buat sendiri? Iya, untuk memotivasi saya sendiri. Iya, Gitu, Pak. nah bisa Dan ditularkan. sekarang untuk teman-teman, sahabat, bibir manis. Gitu. Saya emang sering nulis tuh Pak, kayak nulis buat penyemangat saya di DPR di lemari gitu Pak. Iya, coba sampaikan satu quote untuk teman-teman. Jangan pernah meminta apapun kepada orang lain, tapi hal yang pernah kamu ingat, yang harus kamu ingat, bagaimana kamu bisa memberi inspirasi. Memberi itu bukan cuma tentang materi, tapi saya di sini cukup untuk memberi untuk kalian semua. Jadi saya berharap kepada kalian semua, jangan pernah memikirkan apa yang tidak penting untuk buat kita. Prinsip yang harus kalian pegang di saat kalian down, haruslah kalian terus berproses untuk mendapatkan progres. Seperti itu Pak. Seperti itu Mbak. Nah, menurut Mbak Lita nih, tantangan maba sekarang itu apa Mbak? Apa yang perlu
hal-hal yang tidak penting harus dilupakan. Kadang tuh mahasiswa itu kadang masih mager kayak gitu mbak, padahal lagi semangatnya maba itu. Jadi kadang udah terlena dengan zona nyaman, masih maba, masih banyak santai-santai kayak gitu mbak. Kebiasaannya ya kan Pak, Iya. udah awal, Iya. masih awal, Iya. udah mager gitu kan Pak. Gitu. Nah. Kurangi ngopinya Besti. Kebiasaannya itu Pak, kalau udah keseringan ngopi nih kan Pak, Iya. ngopinya sampai malam, larut Iya. malam gitu kan Iya. Pak. Paginya udah pelot, males kuliah, males baca buku. Iya. Berarti kurangin ngopinya mbak ya, ngopi boleh ya. Iya. Relasi itu tidak harus kita cari di tempat ngopi. Contoh kecilnya ya Pak, kita Iya. cari relasi. Besar juga nggak apa-apa mbak. Contoh kecilnya aja Iya. dulu Oh, Pak. iya, contohnya. Gini, misal nih saya ketemu sama siapa nih kan tadi. Iya. Coba Saya. saya. Ketemu saya nih. Iya. Kan kalau ini udah perjanjian kan, udah Oh. kenal sebelumnya Oh, iya. di tangga kayak Oh, ketemu iya, siapa. iya. Coba say hey. Kayaknya apa? Iya. Itu kan udah membangun relasi. Kenapa kita harus kayak nongkrong sampai jam 2, jam berapa gitu? Sedangkan relasinya yang kamu bangun, teman-teman yang udah kamu kenal gitu. Gitu mbak ya. Dengan alasan relasi. Iya. Lucu juga kan Pak? Iya. Lucu mbak. Iya mbak. Kadang malah kalau ngopi di kafe itu mbak banyak ngobrolnya mbak daripada substansinya yang diutamakan itu mbak. Malah banyak ngobrolnya mbak. Terus mengatasnamakan diskusi. Iya, diskusi itu mbak ya. Jadi mbak ini jarang ya diajak mau diskusi di kafe itu ya. Saya sih kebetulan Pak satu tim sama nulis. Oh iya, nulis. Iya, tim debat. Jadi kalau belajar debat di kafe juga Pak. Di kafe juga, cuman nggak sampai larut malam gitu ya. Iya, soalnya di kos saya itu ada jam malamnya Pak. Jam malam sampai jam berapa? Jam 10. Sore banget ya. Untuk mahasiswa kan sore gitu ya. Iya. Nah terus kalau udah di atas jam 10 tidur di kosan teman yang ada jam malam. Enggak juga sih Pak. Kalau saya masih, kalau nggak terlalu malam gitu Pak, misal jam 11 gitu, saya nelfon ke orang yang di dalam, meskipun ngegangguin ya Pak. Iya. Masih dibukakan bisa. Bisa dibuka. Seringnya di kafe mana Pak? Yang enak menurut Mbak sekitar Talang. Kalau buat diskusi sih yang enak menurut saya tuh di Bintang Sana Pak. Soalnya kan bisa dibuat lesehan. Ya kalau dapat tempat lesehannya Mbak. Kadang saya ke sana rame terus Mbak. Jadi nggak dapat lesehan. Mungkin Bapak kulanya udah tahu. Betul. Iya, sebenarnya itu harusnya kalau emang niatnya diskusi nih ya Pak. Iya. Habis saya itu udah harus keluar. Udah harus keluar ya. Iya. Iya. Oh berarti seringnya di situ ya di Bintang Sana ya. Apalagi kalau malam minggu Mbak. Saya dulu sebelum sibuk kayak gini kadang di situ soalnya ada live musiknya Mbak. Gitu ya. Saya jarang sih Pak kalau malam minggu keluar. Jarang. Iya. Berarti ini jarang pulang juga ya. Jarang pulang ke Sumeneb. Sumeneb. Iya. Nah jauh jalanan ongkos gitu ya. Kalau Lebih ke capeknya sih Pak. capeknya. Misal ya, kan hari Jumat ada kuliah nih Iya. Pak. Pulangnya itu kan harus sore. Ya. Balik lagi ke sini hari Minggu Minggu. sore. Capek. Capek ya. Iya. Iya. Ya kalau ada kepentingan mendesak kayak waktu kemarin om saya meninggal, jadi saya harus pulang. Meskipun kayak saya tuh pulangnya hari Minggu. Pulangnya hari Minggu, biasanya saya langsung balik. Berarti duta fakultas tahun ini tuh dilibatkan juga ya dalam karantina duta kampus ini ya. Yang adanya kayak lagi sibuk-sibuk duta kampus kan, pemilihan gitu kan, dilibatkan juga. Kalau dari segi dilibatkan enggak sih Pak. Enggak. Kalau nanti tidak malam grand finalnya, Oh malah gimana? itu biasanya ngundang dari fakultas-fakultas gitu Pak. Dan pakaian seragam duta. Iya, on Iya, duty. Pak. Itu saya juga tuh dikabari sama Lila Nabila Kepanya hadir jadi pas grand final di tanggal 20 berapa tuh lupa. Kurang tahu saya Pak. Nah pas saya keluar kota itu kalau nggak pulang saya bikin konten itu gitu.
berikutnya sebenarnya menarik Mbak, ngobrol sama Mbak Lita tuh nggak kerasa tuh, udah 35 menit aja Mbak. Ya, soalnya kata-kata yang keluar dari Mbak Lita tuh mencerminkan sosok perempuan yang memiliki bibir manis Mbak. Dalam hal artinya, dalam kata bibir manis yang konotasi gitu ya. Nah, berikutnya Mbak Lita, kita main itu ya, lucu-lucuan ya. Iya. Nah, Boleh. boleh ya. Apa nih tebak-tebakan? Boleh. Boleh. Nah, saya punya tebakan nih Mbak Lita. Kapan waktu yang tepat untuk menutup pintu? Kapan waktu yang tepat untuk menutup? Iya. Ya kalau ditutup ya, kalau udah keluar ya ditutup, kalau udah masuk ya ditutup. Nah iya. Dikit lagi. Mungkin redaksi katanya kali ya. Ya benar tadi, kalau udah keluar, kalau dibetulin ya, lebih tepatnya ya kita tutup pintu, kalau udah buka pintu Mbak. Gitu kan. Nggak lucu ya Mbak? Sekarang giliran Mbak Lita. Gini Pak, Iya. ini bukan ular. Iya. Gimana ya ngomongnya? Iya. Bersisik bukan ular, bermahkota bukan singa. Apa itu? Bersisik ikan, sisik. Nah, ada sisiknya. Tapi nggak ada mahkotanya ya. Apa ya Mbak? Ngarang, Mbak? Ada yang tahu nggak? Oke, Tahu nggak? silakan yang tahu komen di bawah. Sebelum aku jawab, komen aja di bawah, oke? Jawabannya nanas. Nanas. Iya, kan itu Pak. Ininya bersisik kan. Iya. Terus yang kuning itu di atas kan mahkota gitu. Oh gitu, iya masuk Mbak. Ada nih satu lagi Mbak. Ayam apa yang bikin kita kesel Mbak? Ayam yang bikin kesel. Ayam mati. Ya kalau udah mati Pak, kan nggak bisa digoreng. Kesel ya? Kesel. Itu Mbak. Ayamnya habis, nasinya banyak. Oh, ayamnya habis, nasinya Nasinya masih banyak. banyak. Ayamnya habis, nasinya banyak. Kesel kan Mbak? Tapi lumayan sih Pak, kalau masih ada sambel. Oh masih bisa ya? Yang masih bisa Pak. Kalau saya nggak bisa tuh Mbak. Udah kesel. Bikin tambah kerupuk Pak. Oh iya. Satu lagi dari Balita. Gede cukup aja Pak. Cukup? Ya cukup. Oke, sekarang kita ke closing statement Mbak. Menurut Mbak Lita itu siapa pemilik bibir manis? Bicara tentang bibir manis adalah dia yang mampu melangkah dengan lisannya. Maksudnya gimana saya bisa mengatakan dengan lisannya? Orang yang berkata baik dengan dan sesuai dengan tingkah lakunya. Pak. Jangan cuman modal ngomong tapi langkahnya buruk gitu kan nggak lucu Pak, nggak sinkron dong. Sama dengan mantan itu Mbak. Buang pada tempatnya. Iya. Mbak ada mantan? Ada pasti lah Pak. Iya pasti. Oh iya. Ya udah teman-teman, saya kira itu dulu podcast hari ini. Menarik sebenarnya ya, cuman ya waktu terbatas. Mbak Lita juga punya kesibukan, saya juga mau ngajar di Fakultas Hukum ini. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast berikutnya, di podcast Bibir Manis. Saya Pak Ocat dan Saya Lita. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.